semua, perkenalkan, nama saya Richard. Saya berasal dari Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kepada khalayak sekalian mengenai mineral logam, karakteristik dan potensi nikel laterit di wilayah Indonesia dalam memasok berbagai kebutuhan industri dunia. Kira-kira apakah ada yang tahu dengan toko di samping? Ia merupakan CEO of US Electric Vehicle and Clean Energy Company Tesla dan SpaceX yang bernama Elon Musk. Pernyataan beliau sempat membuat geger dunia tambang, khususnya tambang nikel. Elon Musk menyatakan bahwa ia siap menjalin kontrak yang sangat besar dengan perusahaan tambang nikel untuk mengekstraksi nikel, namun harus eco-friendly atau sesuai dengan etika lingkungan. Sebelum beranjak lebih jauh, kita patut tahu nih, sebenarnya apa sih nikel itu? Nikel merupakan elemen logam yang terbentuk secara alami dan memiliki kenampakan, berkilau, atau putih keperakan. Keberadaannya berada pada batuan ultramafik dan batuan mafik yang memiliki silika oksida tinggi. Keuntungan yang didapat dengan menggunakan nikel ada 6. Yang pertama, titik lelehnya yang sangat tinggi, berkisar pada suhu 1294 derajat. Yang kedua, resistensinya juga tinggi, di mana nikel tahan akan api. Lalu, nikel juga bersifat ductile, magnetik, katalis, dan yang terakhir yang paling disukai oleh pasaran, yaitu dapat didaur ulang. Berikut merupakan persentase pembagian kelas dan kegunaan nikel dalam pasar dunia. Bisa kita lihat bahwa pembagian nikel dibagi menjadi 2 kelas. Kelas pertama memiliki kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan kelas kedua. Sedangkan kegunaannya mayoritas digunakan dalam menyusun stainless steel. Stainless steel sendiri dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada panci yang biasa kita gunakan untuk memanaskan air. Selain itu, kegunaan nikel biasa juga digunakan untuk menyusun baterai, baja, pelapisan, dan lain-lain. Nah, berikut merupakan skema pembentukan nikel laterit yang dibuat oleh Bapak Ade Kadarusman di tahun 2007. Indonesia merupakan negara yang tropis. Oleh karena itu, curah hujan yang tinggi merupakan salah satu faktor dalam pembentukan nikel laterit. Air hujan yang mengalir secara terus-menerus akan mencuci zona atau horizon atas pada lapisan tanah, sehingga terbentuklah mineral-mineral yang tidak stabil seperti Mg, Fe, Ni, dan silika koloid. Mineral-mineral yang kurang stabil tersebut akan mengalir secara lateral ke horizon yang bawah, sehingga dapat kita lihat di zona biji saprolit, komposisi nikel berkisar paling tinggi atau setara dengan nilai 1,9%. Sedangkan pada iron cap menunjukkan warna kemerahan karena adanya mineral besi. Berikut merupakan sebaran batuan ultramafik dan lokasi sumber daya dan cadangan nikel laterit di Indonesia. Bisa kita lihat bahwa cadangan nikel laterit tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, ada di Pulau Obi, Halmahera, dan Papua, sesuai dengan persebaran batuan ultramafiknya. Di Jawa, tidak ditemukan adanya sumber daya nikel laterit, karena Pulau Jawa sendiri tersusun atas batuan vulkanik kuarter. Bila kita sudah membahas saintifik, maka kini kita dapat melihat grafik ekspor biji mentah nikel dan produksi smelter 2009 sampai tahun 2024. Kita dapat melihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun dari 2009 sampai dengan 2013, ekspor dari biji mentah nikel memiliki tren yang sangat naik. Namun hal tersebut tidak baik, karena kita sebagai negara Indonesia harus mampu untuk mengolah biji mentah nikel untuk menjadi bernilai ekonomis yang lebih tinggi.
Nah, oleh karena itu, di sini pemerintah berinisiatif untuk stop ekspor biji mentah nikel dan mendirikan smelter yang berada di Indonesia. Nah, sesuai dengan tema presentasi kali ini, Geologist Role in Industry, kita sebagai geologis dihadapkan pada perannya. Sebagai geologis, maka kita perlu untuk mengeksplorasi. Maka di sini exploration geologist merupakan salah satu peran yang fundamental dalam eksplorasi nikel, di mana exploration geologist sendiri dibagi menjadi 3, yakni geologist lapangan, database geologist, quality assurance, atau quality control geologist. Geologist juga tidak hanya murni sebagai geologis dalam tambang nikel laterite, namun juga dapat berperan sebagai mine geologist di pertambangan. Intinya, sebagai geologis, kita harus terus mengeksplorasi dan menemukan cadangan nikel laterite yang besar dan mengolahnya menjadi bernilai ekonomis yang tinggi. Kini kita dihadapkan pada kesimpulan. Ada 4 poin yang dapat ditarik. Yang pertama, permintaan mineral logam berupa nikel sangat dibutuhkan dalam industri dunia, sesuai dengan tren dari produksi nikel yang naik. Yang kedua, persebaran cadangan nikel mengikuti persebaran batuan ultramafik yang ada di Indonesia, sesuai dengan peta Indonesia yang tadi sudah kita lihat. Indonesia sendiri perlu meningkatkan pengolahan biji nikel. Kita harus mengolah biji nikel tidak hanya mengekspor dalam bentuk mentahannya saja, namun juga mengekspor dalam bentuk jadi, sehingga menaikkan nilai ekonomis. Dan yang terakhir, geologis punya peranan penting dalam eksplorasi nikel laterite. Demikian presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker bila bepergian. Terima kasih.